Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama pada mata pelajaran informatika. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi akan membawa keberkahan pada kelas kita hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan dulu bahwa materi kita hari ini adalah tentang ini anak-anak, piranti elektronika dalam TIK. Diharapkan di akhir pembelajaran nanti kalian bisa mengidentifikasi apa saja piranti elektronika dalam TIK, kemudian sekaligus juga mengidentifikasi fitur dasar dari berbagai piranti elektronika dalam TIK. Nah, ini adalah materi informatika kelas 7. Baik anak-anak, semangat ya. Kita akan belajar bersama-sama. Kita mulai dengan materi yang pertama. Nah, kita cari pengertiannya dulu. Kita identifikasi apa sih pengertian dari piranti elektronika dalam TIK. Kita mulai dari segi bahasa dulu. Jadi piranti elektronika itu terdiri dari dua kalimat, ada dua kata ya, ada piranti, ada elektronika. Piranti itu alat. Jadi kalau piranti elektronika itu adalah alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika. Nah, pengertian ini Ibu ambil di wikipedia.org. Jadi kita kalau menuliskan suatu hal yang kita ambil dari internet, harus kita sebutkan dari mana sumbernya, supaya kita tidak melanggar hak cipta karya orang lain. Oke, yang kedua, pengertiannya Ibu ambil dari thk.com, yaitu perangkat elektronika merupakan kumpulan dari unit dan akuator yang berukuran kecil. Nah, jadi dari dua pengertian ini bisa kita simpulkan adalah perangkat elektronika adalah perangkat yang di dalamnya terdapat unit dan akuator yang berukuran kecil yang menggunakan dasar kerja elektronika. Nah, kemudian kita masuk ke piranti elektronika dalam TIK itu sendiri. TIK adalah teknologi yang kita gunakan untuk menyampaikan dan menerima informasi serta berkomunikasi. Nah, dari situ maka piranti elektronika itu adalah alat-alat yang kita gunakan untuk memberi dan menerima pesan. Nah, kalau kita menerima dan memberi pesan itu antara lain bisa melalui komputer, laptop, smartphone, dan tablet. Maka hari ini kita akan pelajari satu-satu. Apa itu komputer, apa itu laptop, apa itu smartphone, dan apa itu tablet, serta bagaimana fitur dasarnya masing-masing. Ibu yakin kamu semuanya sudah pernah, bahkan sudah memiliki di rumah, sudah terbiasa menggunakan komputer, laptop, smartphone, dan tablet. Tetapi mungkin kamu belum memahami alat yang kamu gunakan itu sebenarnya seperti apa fitur dasarnya. Oke, kita mulai satu persatu ya anak-anak. Kita masuk ke komputer terlebih dahulu. Komputer itu biasanya juga disebut PC. PC itu personal komputer atau komputer pribadi. Nah, kita dari kata bahasanya dulu, kita pelajari dari bahasanya. Komputer itu berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Berarti kalau dari segi bahasa, komputer itu bisa kita artikan alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Nah, pengertian ini Ibu ambil dari salamadian.com. Kemudian gambarnya Ibu ambil dari pixabay.com. Jadi dalam mengambil gambar pun di internet nggak harus copy paste, nggak boleh ya, karena itu kalau ketahuan kalian bisa kena denda. Jadi mula-mula kita harus cari situs yang menyediakan gambar gratis, bisa kita ambil. Nah, pun caranya tidak copy paste tapi diunduh dulu, karena begitu kita mengunduh, kita akan diberi link yang harus kita salin, kita tuliskan seperti ini, Pixabay. Jadi gambar ini Ibu ambil dari Pixabay. Pixabay adalah salah satu situs yang menyediakan gambar-gambar gratis. Oke, berikutnya. Dari PC kita masuk ke laptop. Laptop adalah, nah laptop itu juga dari segi bahasanya berasal dari kata lab dan
laptop. Lab itu artinya pangkuan, top itu atas. Jadi laptop itu kalau sederhananya adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan. Kan memang kita sering kalau mengerjakan sesuatu dengan laptop tuh laptopnya kita taruh di atas pangkuan. Nah, ini pengertian ini juga Ibu ambil dari salamadian.com. Laptop lebih ringan daripada PC, laptop juga bisa kita jinjing, kita bawa kemana-mana. Berikutnya tablet. Nah, ini gambar tablet. Nah, pengertian tablet adalah PC. Nah, sebenarnya tablet itu berasal dari kata PC tablet. PC tadi katanya kan personal komputer. Jadi sebenarnya tablet itu juga komputer yang lebih ringkas. Jadi PC tablet atau yang biasa diringkas dengan sebutan tablet adalah suatu portable komputer lengkap yang seluruhnya berupa layar sentuh datar. Nah, biasanya memang dioperasikannya dengan layar sentuh. Ciri utama yang paling menonjol pada sebuah tablet adalah penggunaan layar sebagai piranti masukan yang menggunakan ujung jari tangan, stylus maupun pena digital. Selain itu, ukuran tablet relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer PC atau laptop. Pengertian ini Ibu ambil dari blogspot.com. Jadi kalau kita ngetik di PC itu kan pakai keyboard, kemudian kalau laptop juga pakai keyboard. Nah, kalau tablet itu pakai layar sentuh. Berikutnya, gambar ini juga Ibu ambil dari Pixabay. Laptop tadi juga Ibu ambil dari Pixabay. Yang terakhir adalah smartphone. Nah, ini contoh smartphone. Ini juga Ibu ambil dari pixabay.com. Pengertian smartphone adalah telepon genggam atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer. Ini Ibu ambil dari maxmanro.com. Jadi sebenarnya perkembangannya itu dari komputer, kemudian laptop, kemudian tablet, dan yang terakhir adalah smartphone. Sekarang smartphone itu sudah bisa menggantikan komputer. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana perkembangan piranti elektronika dalam TIK. Mula-mula kita pelajari komputer dulu. Ini adalah gambar komputer zaman dulu. Ini juga Ibu ambil dari pixabay.com ya. Nah, sekarang kita akan klik di sini. Ini Ibu sudah linkkan ke alamat yang memuat tentang perkembangan piranti. Nah, ini kecanggihan teknologi ya, anak-anak. Jadi kita bisa nge-link ke sebuah situs di sini. Nah, Ibu perbesar. Nah, sekarang kita akan pelajari. Perhatikan. Nah, ini sejarah perkembangan komputer dari generasi awal hingga sekarang. Ini namanya kita sedang literasi digital. Kita membaca di dunia digital. Nah, ini adalah gambar. Nah, kalau seperti ini Ibu juga tidak mengambil hak karya orang lain karena Ibu melihatnya di situ. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah gambar komputer zaman dulu. Besar sekali kan, hampir satu rumah. Jadi ini dulu komputer itu sebesar ini, komputer generasi pertama. Ini ditemukan tahun 1946. Nah, kemudian ini namanya dulu ENIAC. Nah, ini ciri-cirinya ada. Nanti kita pelajari di kelas 2 aja. Secara detailnya Ibu hanya ingin memberikan gambaran. Nah, ini kemudian agak mengecil lagi komputernya di generasi kedua. Nah, terus ini komputer generasi ketiga sudah agak lebih kecil lagi, tapi masih besar ukurannya. Nah, kemudian ini mulai tahun 1971 mulai ditemukan yang namanya mikroprosesor. Mikro itu kecil. Jadi prosesor berukuran kecil. Nah, ini yang menyebabkan mengapa komputer itu sekarang bisa slim, bisa kecil itu karena adanya mikroprosesor. Nah, sampai dengan ini yang kalian kenal sekarang adalah seperti ini. Baiklah anak-anak, baiklah kita akan melanjutkan materinya. Yang kedua adalah laptop. Nah, ini juga Ibu ambil gambarnya dari Pixabay ya. Nanti Ibu tuliskan juga di akhirnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke link tentang sejarahnya laptop. Nah, kita lihat dulu. Ini adalah gambar laptop di generasi pertama. Dikatakan The Osborne I at a glance. Kenapa? Karena memang penemunya namanya Pak Osborne. Nah, ini adalah gambar laptop generasi pertama. Besar sekali seperti koper ya, anak-anak. Nah, kemudian sejarahnya ini ditemukan di tahun 75 oleh Pak Alan Osborne ini namanya. Ini bapaknya Pak Alan Osborne ini. Nah, ini laptop yang dia temukan pertama, sama seperti di atas tadi, besar sekali. Nah, kemudian berkembangnya seperti ini, agak kecil tahun 81 ini, laptop di tahun 1981.
Nah, Pak Osborne itu punya perusahaan namanya Osborne Computer Corporation. Kemudian, nah ini, kemudian Pak Osborne tadi ini sama orangnya ya. Nah, ini perkembangannya sampai dengan akhirnya seperti ini. Nah, ya, di sini Ibu juga tidak detail menceritakan, hanya supaya kamu tahu sejarahnya. Oh, rupanya laptop itu pernah sebesar itu, gitu ya. Nanti kalau detailnya di kelas 2. Baik, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Setelah laptop kita lihat perkembangan dari apa ini? Nah, tablet. Nah, perhatikan, kita masuk ke situs yang menceritakan tentang sejarah perkembangan tablet. Nah, ini Ibu ambil dari Wikipedia ya. Nah, perhatikan, kita baca pelan-pelan ke bawah. Nah, ini ada gambarnya. Oh, ini. Nah, ini dulu pertama itu, nanti kalau masalah bahasa pemrogramannya ada Linux, ada Windows nanti ya. Jadi yang menemukan itu sebenarnya Linux sama Windows itu sama, miliknya siapa? Aduh kok lupa Ibu namanya. Nah, ini ya bentar. Nah, ini adalah, nah ini tablet pertama tuh seperti ini, Samsung Galaxy Note. Nah, ini tahun 1960. Nah, kemudian tahun 90-an itu sudah mulai Macintosh, Apple. Nah, ini yang Ibu mau tunjukkan adalah ini. Ini tablet PC pertama tuh, tablet PC itu bisa digeser ke kiri ke kanan. Kemudian dia berkembang menjadi tablet PC. Nah, ini terus kemudian ini gambar berikutnya ini adalah perkembangannya seperti ini hingga akhirnya seperti ini. Nah, ini yang terbaru. Microsoft yang membuat Microsoft Corporation. Nah, miliknya Bill Gates. Nah, ya Bill Gates ya kalau nggak salah ya Ibu. Nanti ada di sejarahnya itu di kelas 2 sebenarnya. Oke, itu ya perkembangannya untuk tablet. Kemudian kita masuk ke apa berikutnya? Ya, ini HP ya, smartphone. Nah, kita akan cari linknya. Kita cari link yang menceritakan tentang sejarah dari apa namanya? Kita ini aja. Oke, nah ini sejarah perkembangan smartphone dari masa ke masa. Ini Ibu ambil dari merdeka.com. Nah, ini dimulai tahun 1996 di halaman berikutnya ya. Jadi dulu seperti apa bentuknya smartphone? Nah, kita lihat ya. Dulu besar, kemudian nah ini Steve Jobs. Steve Jobs itu penemu Apple ya. Ini kebetulan kok nggak ada gambarnya dari perkembangan. Ini yang sekarang ya sudah 10 kameranya iPhone, ada iPhone. Jadi dulu itu, coba kita cari di sini ya. Ibu hanya ingin menunjukkan apa namanya perkembangannya gitu ya supaya kalian paham. Nah ini coba kita lihat, ini adalah handphone zaman dulu tuh seperti ini. Ini ada Sony Ericsson. Nah seperti ini. Nah ini kemudian berkembang menjadi seperti ini. Terus ini sudah mulai modern nih, tapi mungkin kamu juga belum kenal ya yang seperti ini ya. Nah ini boleh gambar ini. Nah coba kita lihat gambar ini. Nah, ini adalah mula-mula seperti ini, berkembang ke sini masih pakai antena. Ini Nokia, kemudian masih seperti ini hingga akhirnya seperti ini Slim. Ini adalah perkembangan dari apa namanya? HP, smartphone dari masa ke masa. Dari mulai masih jadul sampai dengan ini dulu belum ada gambar itu masih gambar grafis gitu ya, belum gambar nyata seperti sekarang. Oke anak-anak, itu perkembangannya. Kita lanjutkan lagi materi kita.
Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang fitur dasar. Apa sih fitur dasar itu? Fitur itu dari kata feature, dari kata bahasa Inggris feature, yang artinya fungsi atau kemampuan khusus yang ada pada sebuah alat. Ini pengertiannya Ibu ambil dari glosarium.org. Nah, jadi kalau fitur dasar komputer berarti apa kemampuan khusus dari sebuah komputer? Nah, komputer itu sebenarnya ada beberapa merek atau beberapa varian ya. Ada Windows, ada sistem operasinya, ada Windows, ada Linux, ada Macintosh, ada Apple. Cuman yang dipakai oleh kalayak ramai itu adalah Windows. Nah, kalau Linux, Macintosh, dan Apple itu khusus gitu ya. Ada hanya orang-orang yang paham bahasa pemrograman biasanya. Kalau Apple ya karena mahal, sama dengan Macintosh. Baik, kita pelajari dulu fitur dasar komputer, dalam hal ini Windows ya. Nah, Windows itu memiliki kelebihan di antaranya yang pertama, pengguna bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat bersamaan. Ketika kamu pakai Word, kamu bisa membuka Excel, juga bisa membuka PowerPoint misalkan. Kemudian yang kedua, pengguna bisa membuka lebih dari satu file dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi kalau file misalkan sama-sama file dokumen itu bisa kita buka 3 atau 4 gitu ya, dalam waktu yang bersamaan. Kalau tadi yang pertama aplikasinya berbeda, sekarang aplikasi sama itu bisa kita buka beberapa filenya. Kemudian pengguna bisa sharing dari data aplikasi yang lain dengan mudah. Jadi ketika kamu membuat tabel di Excel itu bisa kamu combine di Word gitu ya, bisa kamu copy di Word. Kemudian terdapat banyak aplikasi yang kompatibel dengan Windows. Jadi kalau kamu mau gabungkan Windows dengan aplikasi di luar Windows itu bisa. Kemudian yang kelima itu end user. End user itu artinya mudah dijalankan. Tidak harus memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman. Yang penting kamu bisa mengira-ngira ikonnya itu fungsinya untuk apa. Misalkan cut, tulisannya cut. Tapi kamu nggak tahu artinya cut itu apa. Tapi kamu tahu dari gambarnya ada gunting. Oh, ini untuk memotong. Nah, seperti itu. Itu artinya end user, mudah digunakan. Kemudian banyak didukung oleh vendor hardware dan software. Hardware itu perangkat keras, software itu perangkat lunak. Nanti kita lebih lanjut bahas secara detail ya. Nah, itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya, yang pertama sistem file yang agak kacau. Misalkan kita menyimpan, itu kalau nggak kita tentukan direktorinya di mana, itu secara otomatis nanti bisa saja nyimpan di bagian sistem, bagian C, direktori C, padahal C itu kan untuk program-program. Nah, seperti itu. Makanya harus kita tetapkan di mana kita mau menyimpan. Kemudian Windows itu menyebabkan ketergantungan penggunaan produk Microsoft karena kemudahannya akhirnya kita apapun maunya pakai Microsoft. Nah, ini kan ketika kita nggak tahu ternyata merek yang lain memberikan kemudahan yang lebih daripada Microsoft mungkin, tapi karena kita sudah kadung candu dengan Microsoft, akhirnya kita pakai hanya Microsoft saja. Kemudian space hard disk yang dibutuhkan besar. Terus sistem security yang lemah dan mudah dijebol oleh para hacker. Nah, jadi kalau kita pakai dokumen di Microsoft itu mudah dihacker oleh orang lain. Terus membutuhkan memori fisik yang besar. Makanya kadang kalau kita pakai terlalu banyak data, kita harus pakai hard disk eksternal ya. Terus kemudian membutuhkan kecepatan prosesor yang tinggi serta harga lisensi yang mahal. Ini harga lisensi yang mahal itu akhirnya berimbas pada banyak orang yang menggunakan Windows yang krek-krekan gitu ya, katanya yang tidak legal. Nah, kalau di lab kita itu di lab TIK itu ada 20 yang memang berlisensi dari Microsoft ya. Kemudian membutuhkan perawatan yang terus-menerus dan prosedur yang sesuai dengan panduan yang ada saat digunakan. Jadi sesekali kalau kita sudah terlalu sering menggunakan, kita perlu maintenance, membersihkan. Mungkin ada virus ya, kita bersihkan ya supaya awet penggunaannya. Itu kekurangannya Windows. Kemudian, nah ini gambarnya dari Pixabay juga. Kita lanjutkan ke Linux sekarang. Kelebihan Linux itu yang pertama gratis. Kemudian bisa berinteraksi dengan sistem operasi lain, memiliki kemampuan menjalankan program yang lebih dari seharusnya, karena dia memiliki virtual memory. Nah, kemudian skalabilitas atau bisa berjalan dengan komputer kecil hingga besar. Kemudian stabilitas, lebih stabil daripada Microsoft ya.
Makanya sering kan kalau server itu pasti pakainya sistem operasinya pakai Linux karena dia bisa dijalankan lebih lama. Karena kalau server itu kan harus hidup terus, nggak boleh dimatikan. Kemudian didukung oleh ini programmer ini maksudnya Ibu salah ketik tadi ya. Didukung oleh banyak program itu di seluruh dunia sehingga cepat ketika ada sebuah virus itu cepat ditemukan. Kemudian paket Linux ini merupakan satu kesatuan dengan pemakainya. Jadi kadang sama-sama pemakai Linux itu akan memiliki perbedaan ketika mengoperasikan Linux itu sendiri. Tetapi Linux memiliki kekurangan. Yang kekurangannya tuh sepertinya memang membuat orang akan enggan untuk memakai Linux. Yang pertama, sistem operasinya agak sulit. Kalau kita nggak pernah belajar bahasa pemrograman ya sulit. Kemudian aplikasinya belum sebanyak Windows. Sistem aplikasinya juga belum graphical user interface. Apa itu graphical user interface? Itu apa namanya? Gambar yang memudahkan pengguna gitu ya. Seperti kalau di Windows kan yaitu tadi yang Ibu ceritakan. Cut itu digambarkan dengan ikon gunting. Nah, kalau di Linux nggak ada. Kita harus hafal kode atau bahasa pemrograman untuk potong itu apa. Dan tidak hanya cut itu, harus ada apa ya gimana nantilah kalau kamu belajar di jenjang berikutnya belajar tentang bahasa pemrograman itu memang agak susah gitu. Harus daya ingatnya kuat. Kemudian nama-nama paket programnya berbeda-beda. Mengapa? Karena ya tadi dia merupakan satu kesatuan dengan pemakainya. Jadi kadang Ibu dengan orang lain itu sama-sama menggunakan Linux, paketnya sama, sebenarnya programnya sama fungsinya, tapi mungkin cara Ibu memberi bahasa pemrogramannya akan berbeda dengan orang lain gitu. Jadi itu kekurangan Linux, makanya jarang dipakai orang yang pakai Linux itu biasanya orang yang paham sistem operasi. Nah, ini artikel ini Ibu ambil dari repository.winsu.ac.id. Oke, kita lanjutkan tentang fitur dasar laptop sekarang. Nah, ini Ibu ambil laptopnya merek Acer, makanya Ibu ambil literasi tentang fitur dasarnya juga dari Acer. Nah, ini kita tutup dulu yang ini. Nah, ini miliknya Acer. Apa fitur yang ada pada Acer? Yang pertama adalah ini, softwarenya memiliki software dasar untuk mengedit file. Kemudian, jadi kamu nggak perlu beli software yang lain untuk ngedit file. Kemudian fitur penyimpanan internal yang cukup besar, nggak perlu beli hard disk eksternal. Kemudian fitur musik, nah dia menyediakan fitur musik yang mungkin lebih canggih gitu ya daripada laptop yang lain. Nah, kemudian baterai laptopnya tahan lama. Nah, ini memang iya kalau merek Lenovo itu kadang yang kena memang baterainya. Acer baterainya tahan lama. Kemudian desainnya keren, ringan dan minimalis. Nah, itu adalah fitur yang disediakan oleh Acer. Sekarang kita kembali ke presentasi kita. Kita lanjutkan sekarang fitur dasar tablet. Nah, ini kita lihat, ini secara umum, kalau ini tadi miliknya Acer, sekarang ini secara umum. Kita lihat bagaimana fitur dasar dari sebuah tablet. Nah, ini tabletnya mereknya PC Intel Octril. Nah, kalau tablet itu memang hanya beberapa produsen ya yang membuat ya. Karena memang kecanggihannya, harganya juga lebih mahal biasanya. Nah, ini. Yang pertama ukurannya mungil, 60% dari netbook. Kemudian irit daya, kemudian otomatis menyesuaikan kecepatan. Nah, memiliki penggabungan grafis dan memori controller dalam satu chip atau disebut sistem on chip. Nah, kemudian memorinya ada di prosesor sehingga walaupun kecil tapi dia bisa menyimpan banyak data. Nah, itu ya. Itu beberapa fitur dari sebuah tablet. Sekarang kita masuk ke yang terakhir adalah ini fitur dasar smartphone. Nah, ini kita lihat sekarang apa fitur dasarnya dari smartphone. Nah, ini ada 7 fitur dasar pada sebuah smartphone. Nah, yang pertama adalah face unlock. Nah, jadi kalau membuka itu bisa pakai gambar wajah ya. Jadi wajahnya didekatkan ke HP-nya gitu. Jadi sehingga ini tidak mungkin orang lain akan membuka HP-mu ya kalau kamu pakai face unlock. Ini kan pilihan. Kemudian fingerprint scanner, kamu juga bisa membuka dengan menggunakan sidik jari. Ini juga personal, orang lain nggak akan sama sidik jarinya dengan kamu. Nah, kemudian
Apalagi, nah ini ada IR blaster infrared. Nah, kamu juga bisa memulai membuka HP-mu dengan menggunakan infrared. Ini mungkin kalau cuacanya nggak bagus gitu ya. Nah, terus kemudian ini apa ini? Oh, fast charging, ngecasnya cepat terisi. Yang terakhir adalah NFC. NFC itu apa? Nah ini, NFC itu adalah Near Field Communication. Salah satu fitur yang mulai dihadirkan oleh para perusahaan smartphone karena fungsinya yang beragam. Ini biasanya untuk pembayaran secara online, bayar di kafe atau di pembayaran online lah gitu. Nah ini kemudian, nah dia USB-nya tipe C. Tipe C itu apa? Ini standar baru dalam konektivitas kabel, jadi mungkin lebih spesifik gitu ya. Nah, ini sehingga tidak kerepotan dalam memasukkan USB ke dalam sebuah port. Nah ini. Kemudian dia akan berbunyi klik kalau sudah terpasang. Jadi untuk memastikan apakah kamu sudah berhasil menyambung atau belum. Kemudian memiliki slot micro SD. Nah ini yang penting ya, karena kalau nggak punya nanti pas datanya penuh kan kita nggak bisa nambahkan memori yang lain itu ya. Nah itu beberapa fitur yang ada pada sebuah HP. Nah, oke. Jadi sampai di sini materi kita, Ibu rasa sudah selesai. Nanti untuk lebih lanjutnya kamu bisa melakukan literasi digital lagi dengan mencari fitur dasar yang ada pada HP-mu sendiri-sendiri. Jadi terus kamu praktekkan. Misalkan seperti tadi, kan fitur dasarnya bisa membuka dengan face dengan wajah, nah dengan finger, nah itu ya. Nanti kamu praktekkan. Nah, materi Ibu hari ini itu Ibu ambil dari wikipedia.org, thk.com, salamadian.com, blogspot.com, glosarium.org, repositori winsu.ac.id, jtorbit.com, aseri.com, amt.it.com, merdeka.com, inet.detik.com, dan idntimes.com. Jadi itu harus kita sebutkan supaya kita tidak dikatakan sebagai pelanggar hak cipta karya orang lain. Baiklah anak-anak, Ibu rasa sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat kepada kalian. Dan minggu depan kita akan melanjutkan ke cara mengoperasikan fitur dasar dari HP ya. Karena kalian kan semuanya punya HP. Kalau komputer nanti nggak semuanya punya, laptop juga begitu. Jadi nanti kita akan cenderung ke HP untuk cara pengoperasian. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat. Dan semoga kalian semua serta Ibu selalu diberi kesehatan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.